Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pengetahuan bahan industri agro hari ini yaitu mengenai herbal. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai minyak atsiri, kemudian hari ini mengenai herbal. Nah, sebenarnya herbal itu termasuk salah satu produk ya yang sudah ada sejak zaman dahulu gitu ya. Bahkan sebelum obat-obat kimia ditemukan itu memang sudah ada ya, sudah turun-temurun digunakan gitu ya. Nah, kemudian saat ini juga sudah mulai kembali gencar dalam penggunaan obat atau herbal ini. Nah, salah satunya karena penggunaan obat-obat kimia itu ternyata bisa juga mengakibatkan masalah gitu ya pada tubuh gitu ya. Ya, jadi bisa mengakibatkan penyakit juga gitu ya. Nah, kemudian untuk biayanya juga kadang obat-obat itu harganya mahal dan tidak bisa diakses oleh semua kalangan gitu ya. Sehingga trennya untuk saat ini adalah kembali ke alam ya, menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang sumber daya alamnya itu sebenarnya melimpah, tapi belum banyak dimanfaatkan ya. Jadi apa yang ditanam, apa yang tumbuh gitu ya di sini di Indonesia itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai herbal gitu ya. Mungkin kita tahu kalau misalnya negara-negara seperti Cina itu kan dia herbalnya sangat kuat sekali gitu ya. Itu banyak digunakan obat-obat tradisionalnya, obat-obat herbalnya bahkan dikenal sampai ke Indonesia gitu ya, obat herbal Cina gitu. Atau obat herbal seperti negara India itu juga dia memiliki obat herbal ya yang banyak digunakan oleh masyarakatnya. Indonesia juga sebenarnya sudah mulai ya dengan dari dulu tuh ada jamu ya itu sebagai salah satu obat herbal andalan di Indonesia ya. Nah, hanya saja tumbuhan obat ini ya kalau zaman dulu tuh ada, bahkan kalau bisa di tempat tinggal ya, wilayah tempat tinggal itu biasanya punya apotek hidup ya, di situ ada tanaman obat-obatan yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk di daerah sekitar situ. Sekarang mungkin kayak udah nggak ada ya. Kalau dulu saya waktu kecil saya masih ingat sekali bahwa di dekat rumah saya di situ ada apotek hidup. Isinya tanaman-tanaman obat gitu ya. Nah, saya juga masih ingat dulu nenek saya tuh kalau misalnya kita gatal-gatal atau ada penyakit tertentu kadang suka minta tolong dicarikan daun ini, daun itu, saya tidak ingat ya nama daunnya ya. Itu salah satunya untuk obat juga gitu ya. Nah, kemudian atau sampai saat ini mungkin kalian juga keluarganya mungkin ada yang masih menggunakan herbal atau tanaman-tanaman dijadikan sebagai obat gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya tumbuhan obat ini sudah diketahui ya dari zaman nenek moyang. Tapi sayangnya kurang pelestarian gitu ya dan informasi yang cukup gitu sebenarnya ini tanaman ini bisa untuk apa dan lainnya. Nah, jadi kita banyak juga yang tidak tahu sebenarnya untuk khasiatnya ya, khasiatnya untuk apa. Nah, istilah tumbuhan obat ini disebutnya herbal. Nah, jadi sebenarnya apa itu herbal? Nah, herbal ini merupakan sebutan untuk sebagian atau seluruh tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat. Nah, jadi khasiat ini bisa diketahui dari mana? Bisa dari pengetahuan ya, umumnya pengetahuan secara turun-temurun ya. Kalau misalnya orang tua saya juga pernah kasih tahu katanya kalau anak demam dibalur bawang merah ya, itu pengetahuan secara turun-temurun ya. Atau kalau misalnya batuk minum jeruk nipis pakai kencur ya. Nah, pakai bawang putih dan lain sebagainya. Jadi ada juga karena berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman dari pengguna ternyata hasilnya baik ya, kemudian disebarkan ke orang lain. Nah, tapi selain itu juga ada ya, itu sampai hasil penelitian dan bukti-bukti ilmiah ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di mana ya, di universitas negeri kalau nggak salah itu ada yang memang jurusan yang khusus tentang obat herbal ya.
Nah, sebenarnya apa itu kelebihan dan keuntungan herbal? Nah, ini sedikit atau bahkan tidak ada efek samping yang dihasilkan dari mengkonsumsi herbal. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, sesuatu yang berlebihan itu kan memang tidak baik ya, sesuatu yang berlebihan. Jadi tidak ada efek samping di sini adalah tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Jadi namanya herbal juga pasti ada efek sampingnya. Tapi kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi herbal secara terus-menerus. Misalnya 2 minggu kita makan kunyit terus ya selama 2 minggu terus-terusan setiap hari pagi dan sore ya. Itu khawatirnya nanti ada efek sampingnya. Jadi kalau misalnya mau minum herbal atau mengkonsumsi herbal itu sebaiknya setiap hari ya, setiap hari itu diganti jenis herbalnya. Jadi tidak boleh satu jenis herbal terus-menerus. Jadi diganti-ganti ya. Kalau sekarang kunyit, besok temulawak, besoknya lagi jahe, besoknya lagi serai dan seterusnya. Nanti baru berputar lagi. Jadi tidak boleh juga dikonsumsi secara terus-menerus karena juga bisa mengakibatkan efek samping terhadap tubuh gitu ya. Jadi kita juga harus paham bagaimana menggunakannya, menggunakan herbal ya. Walaupun herbal walaupun dari alam ya, kita juga harus tahu gitu ya karena tetap bisa memiliki efek samping ya. Nah, jadi herbal ini merupakan obat alami yang berasal dari alam, kandungan zat aktifnya seimbang sehingga bersifat sinergi saling mendukung. Nah, untuk ada di sini ada 3 golongan tingkat obat tradisional. Ada yang disebut jamu ya, herbal terstandar dan fitofarmaka. Nah, ini ada logonya ya, ini logonya jamu ya, yang bulat ya, ada seperti tanaman, kemudian yang tengah herbal terstandar dan yang terakhir adalah fitofarmaka. Nah, untuk jamu itu sebenarnya apa ya? Jadi kalau jamu ini merupakan bahan obat alam yang sediaannya masih berupa simplisia sederhana. Jadi seperti irisan rimpang, daun, akar gitu ya. Yang kemudian hanya prosesnya sederhana, hanya dikeringkan ya. Nah, kemudian nanti diseduh ya. Itu disebutnya jamu atau dibuat bubuk ya. Ini disebutnya biasanya jamu gitu ya. Nah, ini jadi khasiat dan keamanannya ini belum terbukti ya. Jadi di sini saya kurang tulisannya, mohon maaf. Harusnya dia khasiat dan keamanannya belum terbukti secara empiris dan hanya berdasarkan dari pengalaman secara turun-temurun. Ya. Nah, kemudian ini jamu ini telah digunakan secara turun-temurun ya, bahkan sudah jauh ya, di nenek moyang kita sudah menggunakan herbal karena zaman dulu memang belum ada obat-obatan kimia, jadi memanfaatkan tumbuhan ya, tanaman di sekitar sebagai obat. Nah, biasanya dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan dari leluhur ya. Ini tidak membutuhkan pembuktian ilmiah ya sampai secara klinis. Ya, tapi cukup dengan bukti empiris secara turun-temurun. Ini untuk jamu ya. Ya, jadi bahkan sudah ramuan jamu ini sudah bertahan bahkan bisa sampai ratusan tahun ya pemanfaatan dari jamu ini. Nah, ini contohnya masyarakat ya banyak menggunakan temulawak ya. Temulawak untuk mengatasi hepatitis selama ratusan tahun. Nah, jadi pembuktian tentang khasiatnya tersebut itu baru sebatas pengalaman ya, bukan berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, jadi pada kemasannya itu karena belum ada penelitian ya, buktinya gitu ya. Jadi apabila produsen memproduksi temulawak ini itu harus dituliskan jamu ya, logonya ini ranting daun. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan herbal terstandar. Nah, jadi jamu ini dapat naik kelas menjadi herbal terstandar dengan syarat itu bentuk sediaannya berupa ekstrak ya, dengan bahan dan proses pembuatan yang terstandarisasi. Nah, untuk herbal terstandar ini harus melewati beberapa uji ya. Ada uji praklinis ya seperti uji toksisitas ya, keamanan, kisaran dosis, juga farmakodinamik.
dan teratogenik ya. Kemanfaatan ya, keamanan terhadap janin. Jadi untuk herbal terstandar harus ada ujinya ya, karena dia harus standar ya, harus memenuhi mutu tertentu. Nah, jadi herbal terstandar ini obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat ya, binatang ataupun mineral. Biasanya membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan harganya mahal. Kemudian SDM-nya juga harus mempunyai keterampilan dalam membuat ekstrak. Jadi kalau herbal terstandar ini bentuknya sudah dalam bentuk ekstrak ya. Jadi bukan sekedar daun ranting atau daun yang dikeringkan ya, dijadikan bubuk, tapi dalam bentuk ekstraknya. Jadi memang misalnya pada rosella, pada tanaman rosella di situ zat yang pentingnya itu disebutnya antosianin. Jadi kita akan mengekstrak zat antosianinnya. Jadi sudah spesifik terhadap zat tertentu ya pada ekstrak tanaman tersebut. Kemudian proses produksinya, karena yang dicari adalah ekstraknya, maka proses produksinya itu membutuhkan teknologi yang tinggi ya. Nah, selain itu juga harus ditunjang adanya bukti ilmiah, hasil penelitian ya, bahwa memang ini mempunyai khasiat tertentu gitu ya. Memang obat ini bisa mengobati, herbal ini bisa mengobati penyakit tertentu gitu ya. Jadi harus, kemudian pada pembuatannya juga harus mempertimbangkan higienis ya, harus mempunyai izin ya, kemudian ada mutunya ya. Nah, jadi ini ada ujinya, uji praklinis ya disebutnya. Ada uji in vivo dan in vitro. Jadi riset in vivo dilakukan terhadap hewan seperti tikus, kelinci. Sedangkan untuk in vitro itu biasanya pakai mikroorganisme. Nah, baru setelah terbukti bahwa berkhasiat, kemudian aman, nah herbal tersebut bisa berstatus herbal terstandar. Nah, herbal terstandar ini masih belum dapat diklaim sebagai obat, namun konsumen dapat mengkonsumsi karena telah terbukti aman dan berkhasiat. Nah, di sini produk herbal terstandar contohnya yang beredar di pasaran itu seperti Diapet, kemudian Kiranti ya, minuman. Diapet itu kan obat untuk ini ya, diare ya. Kemudian Kiranti ya untuk datang bulan untuk wanita, itu termasuk herbal terstandar. Diap menir ya, dan lain-lain. Nah, logo di kemasannya, jadi kalian bisa cek kalau misalnya mau beli herbal itu logonya apa, apakah dia jamu, herbal terstandar, atau bahkan fitofarmaka ya. Kalau misalnya herbal terstandar logonya seperti ini, logo jari-jari daun dalam lingkaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, sebuah herbal terstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji klinis pada manusia. Jadi ini ujinya harus pada manusia. Kalau tadi sebelumnya hanya sebatas pada hewan ya. Jadi dosis dari hewan coba dikonversi ke dosis aman bagi manusia. Nah, kemudian setelah lolos uji fitofarmaka, maka produsen bisa mengklaim produknya sebagai obat ya. Nah, jadi fitofarmaka ini merupakan obat tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern. Ya, jadi proses pembuatannya sudah terstandar, ada bukti ilmiah sampai uji klinis pada manusia ya, karena itu prosesnya panjang ya. Sampai uji klinis sampai manusia itu biasanya prosesnya panjang, ada penelitian-penelitian yang mendukung ya. Nah, saat ini Indonesia baru ada beberapa produk fitofarmaka seperti Nodiar ya, Stimuno ya, vitamin itu, Reomenir ya, Tensigar dan Exgara. Ini logonya seperti ini ya, logo fitofarmaka. Logo fitofarmaka. Jadi ini sebenarnya ini termasuk fitofarmaka ya. Ya, ini sudah disetujui, contoh tadi Nodiar, Reomenir untuk nyeri sendi, untuk diare, dan Stimuno. Juga Tensigar. Nah, ini contoh beberapa herbal ya, sebenarnya pasti kita sudah banyak tahu ya, banyak yang kita ketahui gitu ya jenis-jenisnya.
Ya contohnya adalah rempah-rempah ya, rempah-rempah yang ada di dapur ya, dapur ibu ya, coba dicari itu sebenarnya semua juga bisa bermanfaat menjadi obat gitu ya. Nah, di sini ada apa? Bawang putih, bahkan ya, bawang putih ya bisa dikeringkan ya, dijadikan kapsul ya. Nah, khasiatnya apa? Di sini bisa menurunkan kadar lemak, membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan lain sebagainya. Ternyata untuk bawang putih saja manfaatnya begitu banyak dan ini kita konsumsi sehari-hari biasanya pada makanan ya. Nah, ini ada senyawa-senyawa aktifnya juga ya dari bawang putih ya, dengan berbagai enzim yang berperan ya. Itu juga ada bahkan ada penelitiannya juga gitu ya mengenai kandungan yang bermanfaat pada bawang putih. Bisa dibaca ya ini ya. Kemudian bangle, ini dari rimpang-rimpangan ya, bangle. Ini ternyata bisa mengurangi lemak dari tubuh ya, untuk mengurangi berat badan. Kemudian mengurangi gejala gangguan mata, meringankan kepala pusing dan lain sebagainya. Ini manfaat dari bangle ya. Tapi memang kalau misalnya dia kita harapkan bisa memberikan efek obat gitu ya dalam tubuh kita, memang konsumsinya tidak cukup hanya digunakan sebagai makanan gitu ya. Hanya kalau makanan kan kita hanya menggunakan sedikit saja gitu ya untuk makanan ya. Nah, ini ternyata memang ada kandungan aktif dari hasil penelitian ya. Pada rimpang bangle ini dapat meningkatkan aktivitas dari enzim lipase. Ya, enzim lipase mampu memecah lemak ya. Nah, kemudian ini sidaguri ya, terbuat dari akar sidaguri, bisa membantu meredakan pegal linu. Ini sidaguri ya, tumbuhan perdu liar ya, mungkin ini termasuk salah satu tanaman yang jarang diketahui ternyata bisa memiliki manfaat sebagai obat ya. Ini senyawa aktifnya yang terdapat pada sidaguri. Kemudian seledri ya, daun seledri yang biasa buat sop ya, ternyata itu juga memiliki khasiat ya. Bahkan di luar negeri itu saya pernah ada buku ya, itu mengkonsumsi jus seledri ya dengan dosis tertentu ya selama berapa waktu ya, itu bisa mengurangi penyakit kulit seperti gatal-gatal ya, eksema, mengkonsumsi jus ya dalam bentuk jus ya setiap pagi. Nah, kalau di sini bisa membantu meringankan gejala tekanan darah ya dan lain sebagainya. Bahkan timun gitu ya, kalau kalian tahu timun, saya juga baru tahu ini, kalau misalnya mah ya, saya mah atau sakit perut saya sedang tidak enak atau mah saya kambuh, biasanya saya suka mengkonsumsi timun karena saya nggak bisa sebenarnya makan timun gitu ya, saya tidak suka ya, tapi biasanya saya jus, jadi beberapa buah timun di blender, dihancurkan, dicampur air, kemudian saya minum. Itu kalau buat saya itu bisa meringankan sakit. Biasanya kadang kalau udah parah itu minum obat, bahkan obat mah aja itu nggak mempan gitu ya. Dan saya termasuk orang yang tidak mengkonsumsi obat ya, kecuali memang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya masih sakit flu, batuk, pilek itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus itu pada umumnya bisa sembuh sendiri. Nah, jadi sedangkan kalau kita bisa sembuh sendiri, terus ketika kita mengkonsumsi obat itu sebenarnya punya efek samping. Ya mungkin tidak kita rasakan langsung sekarang gitu ya, tapi nantinya itu bisa berpengaruh kepada macam-macam daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Nah, saya termasuk yang tidak mengkonsumsi obat langsung ketika sakit gitu ya. Nah, itu salah satunya tadi kalau sakit mah saya biasanya minum smoothies timun. Kalau itu pengalaman saya, pengalaman kalian seperti apa gitu ya, pasti biasanya kalau misalnya dua arah lebih enak ya. Biasanya saya akan menanyakan, saya bisa menanyakan, saya bisa mengobrol ya, atau kalian bisa ngasih masukan sebenarnya herbal-herbal apa saja yang kalian ketahui ya. Tapi ini karena satu arah ya,
saya saja yang cerita jadinya ya. Nah, ini senyawa aktif ya dari seledri. Jadi seledri juga memiliki beberapa senyawa aktif, makanya tadi dia bisa berkhasiat gitu ya. Ya, ini bahkan ada penelitian ya dari luar negeri itu bisa melawan sel agresif dari kanker payudara. Ya. Terus kemudian sambiloto ya. Ini bisa meringankan gejala kencing manis, untuk kekebalan tubuh dan juga untuk beberapa penyakit lainnya. Ini dia mengandung senyawa aktif ya. Nah, kemudian ini kumis kucing ya. Kumis kucing juga bisa membantu meluruhkan batu urin ya. Dan untuk sebagai obat lainnya. Kemudian ini senyawa aktifnya tadi yang terdapat pada kumis kucing. Nah, ini produk inovasi dari herbal ya, ada herbal kering ya, berupa produk herbal kering. Nah, kemudian ini proses pengolahan, contoh ya, jika kita ingin mengolah herbal ya, jadi dari daun, misalnya daun, rantingnya atau bunga itu dicuci ya, pencucian, kemudian disortir ya, bagian-bagian mana yang akan digunakan, dikecilkan ukurannya, dipotong ya, atau bisa menggunakan alat, kemudian dikeringkan. Pengeringan dengan suhu rendah dengan menggunakan oven atau bisa juga dengan sinar matahari ya. Kemudian herbal kapsul ya, ini sudah berupa serbuk ya atau ekstrak yang dikemas dalam kapsul, jadi bisa tinggal kita konsumsi. Nah, ini alatnya ya, mesin pengisi ya dari herbal kapsul. Ya, sama sebenarnya prosesnya ya, dari bahan mentah ya, persiapan pengeringan baru dimasukkan ke dalam kapsul ya. Kemudian herbal tea ya, teh herbal. Ini herbal kering atau campuran ya, jadi misalnya bisa salah satu aja isinya rosella aja gitu ya. Atau bisa gabungan campuran, misalnya teh dan rosella ya, atau pegagan dengan rosella ya, atau lainnya bisa berupa campuran. Nah, kemudian bisa dikemas dalam botol, diseduh misalnya ya, diseduh yang keringnya, atau berupa di dalam kertas celup ya, bisa sebagai pengobatan penyakit atau sebagai minuman penyegar tubuh. Nah, bisa direbus atau diseduh ya. Ya, kalau saya biasanya suka buat sendiri ya, buat sendiri dari sereh. Jadi bahannya masih segar memang. Jadi kalau misalnya mau buat bahan yang dari segar memang harus segera dibuat ya. Tidak bisa untuk dijual. Jadi dari sereh, kalau saya biasanya ganti-gantian, kalau buat biasanya dari sereh, kemudian jahe ya. Biasanya saya kasih madu juga ya. Air panas. Kalau saya tidak direbus sih, biasanya hanya air panas kemudian dicelupkan selama diinfuse ya. Selama 24 jam atau biasanya sih 12 jam ya. Kemudian saya simpan, kemudian nanti saya minum. Nah, jadi bisa buat juga ya, buat sendiri juga itu. Apalagi di saat COVID gini ya, kalian mungkin harus mengkonsumsi vitamin gitu ya. Tapi bisa dari bahan alami ya. Dari lemon, potongan lemon atau daun-daun kayu manis, kadang saya ganti-ganti ya, kalau mau buat teh itu untuk sehari-hari biasanya diganti-ganti. Ini proses produksinya ya, pemilihan bahan baku, disortir, analisis kadar air, dicuci, dikeringkan ya. Kemudian dikecilkan ukurannya, filling dimasukkan ya ke kertas untuk teh itu, teh celup, dikemas ya jadi produknya. Herbal drink ya, minuman herbal ya. Produk minuman dari berbagai campuran herbal yang disajikan dalam kemasan saset. Nah, ini juga ada ya. Nah, jadi ini harus ada izinnya ya. Izin untuk herbal itu ada BPOM ya. Kemudian ada
apa namanya, harus ada ini izin edar dari Dinas Kesehatan atau PIRT-nya ya, dan sertifikasi halal ya dari MUI. Nah, ini kira-kira untuk materi mengenai herbal ya. Juga bisa mendaftarkan merek ya di Haki. Nah, jadi ini untuk herbal ya. Saya ada tugas. Jadi untuk herbal dan minyak atsiri ya. Herbal dan minyak atsiri untuk 2 materi yang kemarin ya. Jadi tugasnya kalian memilih gitu ya. Memilih tentang atsiri atau tentang herbal, dibagi 2 nanti. Siapa yang bagian atsiri, siapa yang bagian herbal gitu ya. Kemudian nanti kalian membuat semacam ringkasan ya. Mungkin kalian di mata kuliah mikrobiologi sudah pernah diminta oleh Bu Tami untuk membuat digital, ringkasan digital ya menggunakan Canva. Ya, kira-kira seperti itu tugasnya ya. Membuat digital summary ya mengenai minyak atsiri dan herbal. Tapi kalian bisa pilih salah satu aja, mungkin nanti siapa yang bagian atsiri, siapa yang bagian herbal. Nanti isinya tentang summary-nya. Jadi apa itu herbal ya, apa itu herbal tadi ya. Kemudian contohnya, saya minta salah satu contoh tanaman herbalnya. Kemudian aplikasinya bisa dibuat jadi apa ya, dalam bentuk digital summary. Dan kemudian untuk minyak atsiri juga begitu, minyak atsiri itu apa ya. Kemudian nah contohnya satu tanaman minyak atsiri, misalnya contohnya tanaman nilam, kalian cari yang lain tanaman nilam. Kemudian nanti tanaman nilam bisa buat apa gitu ya. Itu untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Minggu depan itu bisa menggunakan Canva ya. Itu kalian bisa nanti tempat pengumpulannya nanti saya kasih link untuk mengumpulkan tugasnya ya. Oke, untuk dari saya sekian dulu ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Nanti di list pertanyaannya ke Iqfar apa saja yang mau ditanyakan ya. Terima kasih.